Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik pada tema 3 subtema 3. Ada 3 muatan pelajaran pada video pembelajaran part 1 ini. Yang pertama adalah PPKN, kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Yang ketiga ada IPA, kita akan membahas tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3, yaitu yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kewajiban, hak dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat definitif. Yang ketiga, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan mampu mengidentifikasi rangkaian listrik campuran dengan tepat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu PPKN, materi pelaksanaan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Apakah kamu ingin mendapatkan nilai yang baik di sekolah? Apakah kamu juga ingin lulus dengan hasil yang memuaskan? Nah, untuk memperoleh hal tersebut, kalian memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. Kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang dan tanggung jawab. Lanjut ke contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan nilai yang bagus dan meraih cita-cita kalian. Kita juga berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah dan belajar di kelas dengan nyaman dan aman. Kita berhak untuk menikmati lingkungan rumah yang bersih dan rapi. Hak dan kewajiban di jalan raya. Kita sebagai warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban di jalan raya. Hak kita sebagai pengguna jalan adalah mendapatkan akses jalan yang aman, nyaman, dan mendapatkan keselamatan pula. Kewajiban kita sebagai pengguna jalan adalah mematuhi peraturan yang berlaku. Berikut contoh pengguna jalan yang tidak peduli dengan hak dan kewajibannya di jalan raya. Yang pertama, memakai perhiasan yang terlalu mewah dan mencolok di jalan raya dapat memancing orang lain untuk bertindak jahat. Bisa jadi yang mampu itu jambret. Yang kedua, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Itu juga dapat menyebabkan kecelakaan pada diri sendiri ataupun orang lain. Kalian bisa melihat contoh dari rambu-rambu lalu lintas berikut. Ada pelang huruf P dicoret pakai garis miring, artinya dilarang parkir. Ada pula pelang tertulis 40 km, berarti kita harus mengendarai dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Ada pula dilarang balik arah. Pelang mobil dilarang masuk, kemudian ada pelang juga petunjuk arah, terutama ini di jalan raya yang menuju ke luar kota. Ada pula pelang ada SPBU atau pom bensin, kemudian ada pelang rumah sakit, dan ada pula pelang perlintasan kereta api. Sekarang kita belajar mengenai contoh kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kedua, selalu berbuat atau berkata jujur. Yang ketiga, mau menerima sanksi atas perbuatannya. Yang keempat, menjalankan kewajiban dengan baik. Yang kelima, menggunakan haknya dengan baik.
Oke, kita sekarang masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia dengan materi kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku ini wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kemudian untuk kosakata tidak baku, sebaliknya, kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan PUEBI. Nah, kosakata tidak baku ini boleh kalian gunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh kosakata baku dan tidak baku berikut. Contohnya, antre. Kosakata tidak bakunya antre. Kemudian kalian sering menjumpai penulisan apotik, itu yang betul apotek. Asas, nomor bukan nomor. Kemudian atlet bukan atlet. Azan, coklat. Aktivitas menggunakan huruf V. Kemudian metode bukan metode. Kemudian untuk penulisan kosakata itu digandeng. Terus mangkuk bukan mangkok. Masjid bukan masjid penulisannya. Kemudian menteri, negeri, putri, teknik pakai K di tengah bukan pakai H. Tradisional dan kualitas tidak pakai W tapi pakai U. Perhatikan ada contoh teks eksplanasi berikut, silahkan dibaca dan kalian lihat penulisan kosakata yang saya garis bawahi. Ada kata-kata melihat, menemui, sistem, dan kata enggak. Pembahasannya kata yang saya garis bawahi tadi merupakan kosakata tidak baku. Dan seharusnya kita ubah menjadi kosakata yang baku. Melihat diganti dengan kata melihat. Nemuin kita ganti dengan kata menemukan. Sistem kita ganti penulisannya dengan sistem pakai E. Kemudian enggak harusnya diganti dengan kata tidak. Kemudian ada contoh yang kedua, teks eksplanasi. Silahkan diperhatikan kosakata yang saya garis bawahi dan silahkan dicari nanti adakah kalimat yang tidak efektif dari teks eksplanasi tersebut. Setelah kita baca, kita amati dan kita cari bersama-sama, ditemukanlah kosakata yang tidak baku dan kalimat yang tidak efektif. Di antaranya ada kata dipakai buat jalan raya, hurufnya digandeng, mengakomodir, dan kata buat. Itu untuk perbaikannya yang betul menjadi kosakata baku, dipakai menjadi digunakan, buat diganti kata untuk, jalan raya yang tadinya digandeng dipisah jalan raya, mengakomodir diganti dengan kata mengakomodasi, kata buat untuk menjadi kosakata baku diganti kata untuk. Kemudian ditemukan pula kalimat tidak efektif. Yang pertama, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Perbaikannya, rangkaian listrik seri dan paralel banyak digunakan untuk penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Kemudian yang terakhir, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Perbaikan kalimat efektifnya menjadi, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodasi arus listrik untuk penerangan
adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian materi yang berikutnya, informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini disusun menggunakan kalimat efektif untuk memudahkan pembaca memperoleh informasi penting yang akan disampaikan. Kalimat efektif dalam teks menggunakan kata-kata baku yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Diingat-ingat ya. Oke, kita sekarang masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu IPA, rangkaian listrik campuran. Pernahkah kamu mendengar istilah rangkaian campuran? Pastinya sudah pernah. Rangkaian campuran adalah rangkaian alat listrik yang terbentuk dari gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Fungsi dari rangkaian ini adalah untuk menghindari adanya rangkaian listrik yang kompleks, baik dari segi desain maupun dari segi perhitungan distribusi arus, tegangan, dan hambatannya. Nah, selain itu, rangkaian ini juga lebih memudahkan kita untuk menganalisis apabila terjadi kesalahan pada rangkaian listrik. Lanjut, mari kita saksikan bersama contoh rangkaian listrik campuran. Silakan dilihat, ada gambar rangkaian listrik campuran. Untuk yang garis biru itu rangkaian listrik paralel. Untuk yang garis merah, mereka terhubung untuk rangkaian seri. Ada lampu 1 dilambangkan dengan L1, lampu 2 L2, L3, dan L4. Untuk saklar 1 S1, saklar 2 S2, dan S3 saklar ketiga. Kemudian ada yang warna ungu itu batu baterai, ada 2. Tentunya di dalam ruangan kelas terdapat rangkaian listrik campuran, terutama pada lampu. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu pada gambar tersebut. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Kemudian saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 saja yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4 yang garis berwarna merah. Sedangkan rangkaian paralel adalah meliputi lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 dan 4. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perbedaan rangkaian seri dan paralel. Kita mulai dulu di rangkaian seri. Rangkaian seri itu disusun secara berurutan. Rangkaian seri hemat kabel dan saklar. Ketika lampu 1 mati, maka lampu yang lain ikut mati atau padam. Berpijarnya lampu atau bersinarnya lampu tidak sama terang. Kemudian untuk rangkaian paralel itu disusun secara sejajar. Rangkaian paralel ini boros kabel dan saklar. Ketika lampu 1 mati, maka yang lain tetap menyala. Untuk sinar lampunya berpijar sama terangnya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.